Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab fadli qiyamil lail. Bab keutamaan qiyamul lail. Disebut qiyamul lail karena salat tersebut dilaksanakan di malam hari, dan malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai subuh. Itu disebut malam. Berarti dengan istilah ini ba'diyah al-maghrib termasuk dari qiyamul lail. Iya. Akan tetapi yang dimaksud oleh para ulama, qiyamul lail adalah salat yang dikerjakan setelah salat Isya. Qiyamul lail adalah salat yang paling utama setelah salat sunnah. Setelah salat fardu. Jadi setelah salat fardu, salat 5 waktu, salat yang paling utama adalah qiyamul lail. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul pada bab ini keutamaan qiyamul lail. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai nafilah untukmu, pasti Tuhanmu akan membangkitkanmu dan menempatkanmu maqamam mahmuda, di tempat yang terbaik, terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebagian malam. Pada sebagian malam, tidak seluruhnya. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertahajud. Salat semalam suntuk itu bukan bagian dari sunnah, kecuali kadang-kadang saja. Karena bagian dari sunnah Nabi SAW itu mendirikan salat di sebagian malam, bukan di seluruh malam. Seperti beliau salat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau panjangkan salatnya. Kalau di hari-hari yang lain nggak begitu, tapi di bulan Ramadan spesial beliau hidupkan malam. Jadi bukan menghidupkan seluruh malam ini berlaku di setiap malam, tidak, hanya malam-malam tertentu saja. Seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di saat beliau i'tikaf, beliau hidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertahajud. Tahajud itu adalah qiyamul lail, salat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Kalau belum tidur enggak disebut tahajud, ya qiyamul lail aja. Nah, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera istirahat setelah salat al-Isya. Ya, kalau enggak ada keperluan yang penting, beliau enggak begadang. Jadi beliau segera istirahat setelah selesai al-Isya, langsung istirahat. Tujuannya nanti bangun bisa lebih cepat. Bangun lebih cepat bisa segera salat tahajud, ya, segera bangun di malam hari. Khususnya di sepertiga malam terakhir. Karena ada keistimewaan di situ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa yang doa kepadaku pasti aku akan penuhi. Siapa yang minta kepadaku pasti aku akan beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku pasti aku akan ampuni. Ini keistimewaan sepertiga malam terakhir. Lalu sepertiga malam terakhir itu bagaimana? Pernah juga saya sampaikan, malam itu dibagi 3, mulai maghrib sampai subuh. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya setengah 5, berarti 10 jam setengah. Dibagi 3, berarti 3 jam setengah. Itu pembagiannya. Jadi sepertiga malam terakhir itu start jam 1. Kalau waktu kita di Indonesia, ya, di kita sekarang ini, start jam 1 sampai subuh. Itu sepertiga malam terakhir. Jam 4 bisa nggak? Iya bisa. Jam 4:4 bisa. Yang penting belum subuh. Itu masih sepertiga malam terakhir. Jadi 5 menit sebelum subuh bisa juga. Kalau memang seorang terlambat gitu bisa dia sholat.
ya, manfaatkan waktu yang tersisa, tetapi disesuaikan dengan waktunya, ya, jumlah sholatnya juga sedikit tentunya. Fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafilah. Nafilah itu maknanya ziyadah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna nafilatal lak. Ada yang mengatakan bahwa maknanya anna hadza khas bik, yakni wujud. Bahwa tahajud itu wajib khusus untuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat tahajud itu diantara kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW, khusus untuk beliau, dan bagi umatnya itu bersifat anjuran, bersifat sunnah atau anjuran dari sisi hukum fikih. Lak sebagai tambahan untukmu, sebagai tambahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan buah dari tahajud yang beliau lakukan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti. Di sini menggunakan kata asa yang bermakna pasti. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bangkitkan engkau, ya, dan anugerahkan dengan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi nanti di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hak kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, di hari kiamat. Ya, dan di antara kedudukan yang mulia tersebut adalah asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma yang disebut dengan syafaat agung. Kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih terhadap jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca salawat yang artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian juga setelah adzan kita juga dianjurkan untuk membaca doa, ya, doa selesai adzan, di mana ujungnya adalah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata, dan anugerahkan kepadanya, ya Allah, kepada Rasulullah SAW kedudukan yang agung, kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Jemaah, ini diantara bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk beliau. Doa kita dimanapun kita berada pasti akan sampai kepada beliau, ya, karena beliau mengatakan wasallu alayya, ya, doakan untukku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena doa-doa kalian pasti akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi nggak mesti harus datang, ya, tapi dimanapun kita berada, kita baca salawat, banyak doa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita mendoakan beliau? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad arafna kaifa nusallim alaik." Kami tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam untukmu wahai Rasulullah. Bagaimana cara kami bersalawat untukmu? Ya, salawat itu jamak dari salat yang artinya doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu," bacalah, ucapkanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Tanpa ada tambahan kata sayyidina. Walaupun betul beliau adalah sayyid kita, beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah sayyid manusia di hari kiamat, pimpinan manusia anak Adam di hari kiamat. Tapi beliau mengajarkan tanpa lafaz sayyid dalam doa salawat tersebut. Syafaat agung ini berlaku untuk siapapun, muslim ataupun kafir, ya, berlaku untuk siapapun, karena asy-syafa'atul uzma fungsinya adalah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Itu fungsinya, di mana ketika manusia di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, tidak beralas kaki, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Sesungguhnya kalian dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan belum dikhitan." Jadi memang syafaat itu artinya bantuan di akhirat.
Ya, kita nggak bicara tentang syafaat di dunia. Syafaat artinya bantuan. Ada bantuan di dunia, misalnya, tolong bantu saya, tolong berikan syafaat pada saya, itu bahasa Arabnya begitu, bantu saya. Nah, yang kita bahas ini adalah syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjuk para penyalur bantuan tersebut, para penyalur syafaat tersebut. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Ada juga sholat, ada juga bacaan Quran, ada juga puasa, ada juga orang yang mati syahid. Ini semua adalah penyalur-penyalur syafaat. Dan mereka tidak bisa menyalurkan syafaat tanpa izin dari Allah. Karena Allah mengatakan, "Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin darinya. Penerima syafaat siapa? Penerima syafaat adalah mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mengatakan, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi itulah 4 ketentuan syafaatnya. Pertama, seluruh jenis syafaat milik Allah. Yang kedua, bahwa Allah lah yang menunjuk para penyalur syafaat. Yang ketiga, bahwa penyaluran syafaat atau bantuan itu harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, penerima syafaat haruslah orang yang bertauhid. Haruslah orang yang bertauhid. Karena orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal dapat syafaat tersebut. Kembali kepada asy-syafa'atul uzma, syafaat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana hanya beliau yang bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memproses penghisaban. Rasulullah sujud di situ. Sujud sekian lama, kata beliau, "Aku enggak tahu apa yang kubaca." Ketika beliau masih hidup, beliau bicara pada para sahabat, "Aku enggak tahu apa yang kubaca nanti dari pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala." Sekian lama sujud sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, bangkit, angkat kepalamu, bangkit dari sujud. Kemudian bicaralah, engkau didengar. Mintalah, engkau diberi. Ya, mintalah izin untuk menyalurkan bantuan, pasti engkau diberi izin." Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan di situ, baik, Allah Subhanahu wa taala segerakan proses penghisaban. Nah, itulah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang tinggi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pusat perhatian seluruh manusia. Seluruh manusia. Mulia beliau. Ya, hanya beliau yang bisa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi memang itu berlaku bagi muslim maupun kafir. Kalau muslim ya dengan penghisaban tersebut ya segera masuk surga, ya. Kalau kafir segera kemana? Segera ke neraka gitu loh. Jadi memang fungsi dari syafaatul uzma adalah untuk meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh manusia. Nanti ada syafaat jenis lain, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat untuk calon penduduk surga untuk masuk dalam surga. Itu syafaat beliau juga. Karena enggak ada orang yang bisa masuk surga ya sebelum beliau. Karena beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan beliau adalah orang pertama kali yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa beliau dijamin masuk surga. Aneh sekali kalau misalnya ada orang yang mengatakan Nabi aja nggak dijamin masuk surga. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Baik, makanya Nabi mengatakan i'malu wa lan tuhsu. Beramalah, jangan dihitung-hitung. Kita beramal agar kita disayang sama Allah. Dengan sayang itulah kita berharap dimasukkan ke dalam surga. Itu dia. Jadi nggak ada orang yang sombong, ini amalanku, mana surganya? Nggak ada. Bahkan selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun amalannya tidak bisa dibarter dengan surga, karena saking mahalnya surga itu. Kemudian ada lagi syafaat berikutnya, adalah syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang akan masuk ke neraka, kemudian batal masuk neraka. Ini beliau juga punya syafaat itu, ya. Punya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih kita hidup nih. Kan kita berharap nih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa kita berharap? Apakah dari beliau atau dari Allah?
Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berharap syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Keliru kalau seorang berharap syafaat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak punya. Yang punya syafaat, seluruh jenis syafaat dan bantuan hanyalah Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwa seluruh jenis syafaat atau bantuan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah surat As-Sajdah ayat 16. Bahwa sifat di antara sifat orang yang beriman penduduk surga adalah dahulu ketika di dunia, ya, mereka ini jauhkan lambung-lambung mereka dari ranjang di malam hari. Maksudnya apa? Mereka bangun, mereka nggak tidur sepanjang malam, nggak tidur untuk melaksanakan tahajud tadi. Itulah disebut dengan tahajud. Ya, dia termasuk qiyamul lail juga. Ini hanya beda istilah saja. Disebut tahajud dan bukan tahajud. Kalau tahajud dikerjakannya setelah tidur. Kalau belum tidur ya tidak disebut sebagai tahajud, gitu aja. Ya, salat tarawih termasuk qiyamul lail juga karena dikerjakan di malam hari. Kenapa disebut tarawih? Karena dikerjakannya santai. Gitu. Pengerjaannya itu santai, ada rehatnya. Ini nggak buru-buru. Makanya kalau ada sebutan tarawih tapi kebut-kebutan, ini nggak benar nih, dari penamaannya aja salah. Kemudian diakhiri dan ditutup anjurannya dengan witir. Ya, ja'alu akhira salatukum bil laili witra. Jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari itu witir, dan kita sudah bahas pembahasan tentang witir ya. Karena sekarang ini kita masuk kepada qiyamul lail. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala kasih keluasan ya bagi hamba-hambanya untuk bertahajud. Mau salat dia gunakan sebagian besar malamnya silakan. Mau sedikit saja silakan, dan itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing orang. Oke, nggak apa-apa diambil sedikit, misalnya 2 rakaat, kemudian 1 witir misalnya, nggak ada masalah. Begitu sudah pensiun, ya udah nggak ada lagi kerjaan, mulai itu lebih meningkat lagi. Tahajudnya bisa bisa lebih panjang lagi. Jadi disesuaikan. Yang penting bagaimana amalan itu istiqamah, ya. Karena itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten, yang paling istiqamah walaupun sedikit. Jadi yang penting adalah konsistensi, bukan dari kuantitas. Akan tapi bagaimana orang itu bisa membuat dirinya konsisten. Masing-masing orang tahu kadar dirinya. Saya kuat kalau segini nih takarannya. Oke, nggak apa-apa. Jangan sampai digenjot ya. Digenjot kenceng terus habis itu udah nggak lagi. Rasulullah memperingatkan dari orang seperti ini, jangan kamu la takun mithli fulan. Beliau pernah menasihati sebagian sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Ya. Kan yaqumul lail. Dulu dia salat malam. Tsumma yatruku. Kemudian dia tinggal. Jangan seperti itu. Kemudian juga beliau mengatakan fa inal mumbat la safran qata wa la dhahran abqa. Karena kalau kendaraan itu digeber kenceng ya, sekuatnya ya, maka tidak ada jarak yang bisa ditempuh dan tidak ada punggung yang kuat. Maksudnya kalau kendaraan, waktu itu kendaraan kan adalah hewan tunggangan. Kalau dia digeber terus gitu, kuda atau apa, kan punya jantung tuh. Kok kendaraan seperti itu digeber terus, lemah bisa. La safran qata, enggak ada jarak yang bisa tempuh. Bisa aja karena terlalu diforsir, mati tengah jalan kan, kuda-kuda ataupun onta-onta tersebut. Wala dhahran abqa, dan tidak ada kendaraan yang awet. Ini pun demikian, kita nih dengan tubuh kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita forsir habis-habisan, itu nggak bisa tahan lama. Makanya tadi poinnya adalah jaga konsistensi. Nah, kita yang bisa ngukur nih, ukurannya berapa nih kekuatan saya? Oh segini. Yang penting konsisten. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.